Udah direkam ya? Naam, Tat. Udah nerekam, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li asatidzina wa liwalidayhim wa li jami'i mu'allimihim khususan ila musannifil kitab Al-Imam Abi Suja rahimahullah taala wa syarihal kitab Asy-Syaikh Hisan Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari wafaqahullah taala. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun salatul jumu'ati wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Baik, Pak Chandra, bismillah pinjam HP-nya buat ngerekam suara. Jadi biar bisa langsung diupload. Baik, kita masuk pasal baru ya. Ya ini setelah kemarin kita bahas mengenai apa jamak, masalah rekaman suara. Rekaman suara biasa aja. Ini mengenai jamak ya. Kita bahas sedikit kemarin. Jamak itu ini menggabungkan dua sholat ya. Jadi satu waktu. Bedakan dengan qashar. Kalau qashar apa? Meringkas ya. Meringkas. Yang boleh diringkas apa aja? Zuhur, asar sama bisa. Jadi maghrib nggak bisa ya. Maghrib nggak bisa diringkas. Ya, ini meringkas atau mengqashar hanya boleh bagi sholat-sholat 4 rakaat. Nah, jamak ini, kalau jamak itu ada dua ya, ada jamak takdim sama jamak takhir. Itu yang sering kita lakukan ketika safar. Boleh milih ya, sesuai hajat. Tapi kemarin udah jelaskan kalau berangkatnya sebelum duhur, Rasulullah SAW itu seringkali menjamak takhir. Kalau berangkatnya sesudah duhur, itu jamak takdim. Dan kalau zaman sekarang ini, kebolehan menjamak itu mulainya kapan? Ketika sudah melewati kecamatan ya. Ketika sudah melewati kecamatan. Jadi misalnya kita mau ke Palembang ya. Kan udah mencapai lebih dari 80-an kilo ya. Nah, kemarin kan ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan 86,5, 82,5 atau 80,740 640 atau 89,40 km ya, sekitar 80-an kilometer. Maka itu jarak kita boleh qashar ya. Pun pasti boleh juga dengan jamak juga. Maka kita kapan boleh jamak qashar? Ketika sudah nggak harus sampai Palembang, nggak. Tapi ketika kita sudah melewati kecamatan. Nah, kalau kita sudah lepas dari Lawang Kidul, kita sudah boleh nanti sholat jamak takdim ataupun takhir. Seperti itu ya. Qashar sudah langsung. Asalkan tujuan kita tadi sudah lebih dari 80-an kilo. Paham dong? Nah, safar. Kalau jamak takdim tadi kan disyaratkan apa? Harus surut ya. Kalau jamak takdim zuhur asar ya zuhur dulu baru asar. Terus niat jamaknya itu ya ketika di awal ya. Itu jangan sampai sudah salam di sholat pertama belum mau niat menjamak sholat nggak bisa. Misalnya udah salam sholat zuhur. Oh iya ini safar ya, udah jamaah sekalian, tak baca. Harus sudah diniatkan dari awal. Tak baca nggak bisa ya. Nah, terus harus muwalah ya, jadi nggak boleh diselingi sholat sunnah, nggak boleh. Atau hal yang lain yang panjang. Minimalnya pun yang boleh iqomah saja. Jadi kalau misalnya mau sholat asar, ketika jamak takdim, boleh diselingi iqomah. Terus kalau jamak takhir itu hanya tidak ada persyaratan urut ya. Boleh kita sholat zuhur dulu baru asar ataupun asar dulu baru zuhur. Seperti itu. Baik, kita masuk ke sholat Jumat ya. Qala musannifu rahimahullah taala wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Dan adapun syarat-syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 perkara. Ya, syarat-syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 beberapa perkara. Pertama, al-Islam.
Wal bulughu yang kedua balik. Wal aqlu yang ketiga berakal. Wal hurriyah yang keempat adalah merdeka. Yang kelima wal dzukuriyah. Yang kelima adalah laki-laki. Yang keenam wasihah sehat. Yang ketujuh ada wastiton, ini menetap. Jadi kalau gugur salah satu saja daripada syarat-syarat ini, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Contohnya apa? Wanita ya. Wanita wajib sholat Jumat? Enggak. Ya, kalau mau sholat Jumat ya bisa-bisa saja. Gitu. Oke. Nanti syarat-syaratnya akan kita jelaskan. Syarah sholatul Jumu'ati sumiyat bismil yaumil ladzi tuqamu fihi. Nah, sholat Jumat ini dinamakan dengan nama hari yang mana dilaksanakan sholat tersebut di dalam hari tersebut. Yang namanya sholat Jumat ya. Wa sumiyal yaumu bi yaumil Jumu'ati lima jumi'a fihi minal khairat. Jadi menamakan hari ini hari Jumat. Kenapa? Ya karena mengumpulkan ya, atau terkumpulkan di dalam hari tersebut apa? Sebagian atau beberapa hal daripada kebaikan. Kita tahu ya kalau yang sering dibacakan Bilal di sini, kalau ya, kalau yang sering dibacakan Bilal di sini kalau hari Jumat itu hijjul fuqara ya, wa'idul masakin. Wallahu alam. Nah, yang pasti hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Ada satu waktu di sana itu kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat, bahkan kita mandi di rumah dan ada beberapa persyaratannya ya, jalan kaki, terus ke masjid sholat Jumat, maka kita nanti bisa mendapatkan pahala setiap langkahnya sholat malam setahun. Terus dari Jumat kita cukup banyak disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi gitu ya. Terus banyaklah keutamaan di dalamnya. Makanya jami'ah mengumpulkan Jumu'ah. Kayak mengumpulkan apa sih di dalam sholat Jumat? Hari Jumat tuh dia mengumpulkan kebaikan. Wa ziyadatil barokat dan juga banyak tambahan keberkahan di dalamnya. Baik. Hukumnya apa? Fardhu ain ala man tawafarat fihi syurutu. Hukumnya sholat Jumat itu fardhu ain bagi orang yang terpenuhi syarat wajib sholat Jumat. Jadi kalau antum termasuk masuk semua ini 7 syarat tadi apa? Islam, balik, akal, berdeka, laki-laki, sehat dan juga menetap di kota tersebut, maka antum wajib sholat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiyas يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Apa ya? Hadis sariawan. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Faedah furidat sholatul jumu'ati bi Makkah lailatul Isra'i wal Mi'raji ma'as shalawatil khamsi. Utsman. Diwajibkan sholat Jumat. Kapan kewajiban sholat Jumat ini? Diwajibkan ketika masih di kota Mekah di malam Isra Mi'raj. Bersama dengan kewajibannya, diwajibkannya sholat 5 waktu. Walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah li ta'azzur ijtima'il muslimina khasyata a'da'il Islam. Baik. Dan ketika di Mekah kita tahu ya, beliau sallallahu itu di Mekah 13 tahun ya. Ada khilaf di sini, tapi kita sebutkan satu aja. Kewajiban sholat itu setelah 10 tahun kenabian. 10 tahun kenabian diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, tapi ketika di Mekah, 3 tahun di Mekah, beliau belum bisa melaksanakan sholat Jumat. Sholat 5 waktu iya. Kalau sholat Jumat belum. Karena apa? Ada uzur untuk mengumpulkan kaum muslimin. Karena nanti akan ada pasti gangguan dari musuh-musuh Islam saat itu ya. Kita tahu sendiri satu benar-benar luar biasa gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy.
Nah, kita beruntung sekarang ini di lingkungan yang muslim kanan kiri kita. Hingga akhirnya kita sholat Jumat pun tidak ada yang menghalang-halangi. Alhamdulillah. Sekarang enak banget. Ya. Dan ketika kita berdakwah pun kita bisa melihat parameter ya. Kalau kita ini banyak ditolak masyarakat, yang notabene di situ kaum muslimin, ya kita harus mengkoreksi. Jangan terus malah merasa, oh Nabi Nuh juga dimusuhi. Nabi Nuh orang kafir mah. Kita ini kanan kiri kita orang muslim. Gitu. Ya perlu dipahami ya. Baik. Lanjut. Wa awalu man wa awwalu man jami'al muslimina wa sallaha fil madinati qabla hijrati As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Dan yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin dan salat Jumat di kota Madinah sebelum hijrah itu adalah As'ad bin Zurarah atau Zararah. Tapi walau alam ya. Nanti kita cek di kitab para rawi ya. Takribut Tahdzib nanti. Namanya siapa sebenarnya di sini. Yang di sini enggak ada harokatnya. Wa awal Jumu'ati sholah Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat bil Madinatil Munawwarah. Dan sholat Jumat pertama yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sholat Jumat yang ada di kota Madinah Al Munawwarah. Hikmatu masyru'iyyatiha. Hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Pertama, ijtima'ul muslimina marratan kulli usbu'in fihi rahmatun wa alfatun wajibah. Hikmah disyariatkanlah sholat Jumat adalah pertama, mengumpulkan kaum muslimin sekali setiap pekan. Ya. Dan itu diwajibkan ya. Wa fihi ta'aruf. Dan di dalamnya juga nanti ada saling mengenal nantinya. Kalau kalian sering bertemu. Kama anna sama al-mau'izati yuhyil imana wa yujaddiduhu fi qulubin nas. Dan juga mendengarkan nasihat-nasihat ketika khutbah itu menghidupkan iman dan juga memperbarui iman yang ada dalam hati manusia. Itu salah satu hikmah. Salah dua hikmahnya ya. Tiga berarti. Jadi apa? Mengumpulkan orang beriman setiap minggu. Terus setiap Jumat ya. Terus apa? Ada ajang untuk saling mengenal. Terus kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari khotib sehingga bisa menghidupkan iman dan juga memperbarui iman yang ada dalam hati kita. Makanya harusnya kalau sebelum Jumatan tuh tidur dulu ya. Nanti takutnya pas Jumatan malah tidur. Ya, kadang tuh Mas tapi kalau sebelum Jumatan tuh nggak ngantuk. Giliran pas denger innalhamdulillah gitu kan, wah langsung kayak apa merdu banget gitu kan. Itu mah gara-gara kita nggak tidur dulu. Jadi harapannya tidur dulu. Nah kalau kita tidur saat itu karena diniatkan supaya kita ini bisa mendengarkan khutbah, insya Allah ada pahalanya. Meskipun tidur itu sendiri sesuatu yang mubah ya. Baik, jadi niatkan. Innamal a'malu bin niat. Oke, itu niatkan. Nah, waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat kapan? Ini waktu sholat zuhri. Ini waktu sholat zuhur. Nah, tapi dia enggak termasuk sholat zuhur ya, karena dia sholat sendirian. Mafhumnya gini loh, kalau misalnya udah sholat Jumat ya enggak usah sholat zuhur. Tapi bisa enggak kita sholat Jumat atau bisa sholat zuhur? Ya, nanti ada syarat-syaratnya kita akan jelaskan. Ya, kemarin ada nasihat dari saya Mustafa ya Abdul Nabi segala beliau tentang permasalahan ini. Nah, nanti bisa dipraktekkan kalau ada yang berkenan. Baik. Faidah. At-tahdziru min tarki sholatil jumu'ati ala man tawafarat fihi syurutu. Ada tahdzir atau tahdzir itu hukuman dari qadhi atau dari hakim yang tidak ada hukuman had
ya di dalam Quran dan Sunnah. Kalau hukum had ini gini loh. Hukum had itu kan ada di Quran Sunnah ya. Misalnya kalau orang berzina sudah menikah, udah pernah menikah berzina atau zina muhsan, hukumnya apa? Dirajam ya. Orang membunuh dibunuh juga. Orang potong tangan ya potong tangan juga. Ya orang mencuri potong tangan ketika sudah terlampaui batasan nisab mencurinya. Jadi ada batasannya, enggak mentang-mentang kita mencuri pensil kain ini potong tangan, enggak. Itu ada syarat-syaratnya. Nanti akan ada pembahasan di kitab jinayat di sini ya. Baik. Nah, itu had, hukum had. Kalau tahdzir itu nanti oleh qadhi dilaksanakan ketika ada hal tertentu yang mana pelanggaran tersebut tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Contohnya ini, nggak ada hukumannya kalau orang meninggal sholat Jumat itu. Bagi yang terpenuhi syaratnya, malah dia itu sholat zuhur gitu kan. Nah, nanti ada tahdzir dari qadhi atau hakim. Tapi ini yang boleh melakukan qadhi ya. Kalau kita mah ya sebagai orang tua yang mengingatkan anak-anaknya atau orang-orang sekitar kita yang ya ini sebenarnya ada kewajiban sholat Jumat, kok malah nggak sholat Jumat seperti itu. Ini bukan yang nggak sholat sama sekali ya. Kalau nggak sholat sama sekali ya hukumnya beda lagi. Kalau nggak salah udah pernah jelaskan ya. Kalau di awal-awal itu orang yang meninggalkan sholat karena malas sampai terlewat waktu darurat ya udah dinasihati. Meskipun malas dia, dari dinasihati dia, maka bisa kena kisos. Tapi nanti dikubur dalam status dia masih muslim. Sholat karena malas. Nah, kita nanti samping kanan kiri kita udah banyak gitu. Ingat ini sholat nggak sholat sama sekali ya, bukan sholat di rumah, bukannya nggak sholat di masjid. Benar-benar nggak sholat sama sekali karena malas. Itu hukumnya besar. Nah, dalam ibarat ini kita pahami adalah ya ini nggak sholat Jumat, padahal kewajiban dia sholat Jumat, tapi malah sholat zuhur. Nah itu kena hukuman tahdzir. Baik. Terus faedah al-jumu'atu badalu zuhri. Dan sholat Jumat itu adalah pengganti daripada sholat zuhur. Dan boleh untuk mengambil kesunahan sholat zuhur, ya ini sholat 4 rakaat, ya sebelum sholat Jumat. Ya ini ada sebuah hadis yang mauquf ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau itu sholat sebelum sholat Jumat itu 4 rakaat dan setelahnya nanti 4 rakaat. Ini boleh. Afwan, bukan sholat zuhur, ya sunnah sholat zuhur. Sunnah sholat zuhur apa? Ya, kita paham ya. Boleh 2 rakaat sebelum zuhur, boleh 2 rakaat setelah zuhur. Nah itu masih boleh juga dilaksanakan di sholat Jumat. Nah, ini yang terjadi di tempat kita. Ini azannya 2 kali. Ya, ada khilaf memang. Ada yang mengatakan azan 2 kali atau 1 kali. Tapi yang kita pahami ya azan itu ya setelah masuk waktu. Ya. Karena apa? Kesunahan sholat rawatib itu bersamaan dengan masuknya waktu sholat. Jadi bukannya sebelum waktu sholat. Jadi sebenarnya di sini itu kalau misalnya azannya sebenarnya sudah benar ya. Karena setelah masuk waktu zuhur azan. Nah setelah azan itu mereka sholat 2 rakaat. Itu apa? Ya qobliyah. Ya qobliyah. Nah, perbedaan pendapat ini muncul karena apa? Ya karena ini ada perbedaan pendapat azan 2 kali atau sekali. Baik. Nah ini darul arqam gimana darul arqam? Kita lihat maslahatnya. Kita akan bahas ini. Nanti antum dilema nanti. Sekali atau 2 kali. Oke, lanjut ya. Jadi ini baju di masjid. Kenapa? Nah, nanti ada masalah keabsahan. Oke, syarat wajib sholat Jumu'ati. Syarat wajib sholat Jumat. Tadi syarah di matanya kita jelasin. Pertama al-Islam. Islam ya. La tasihu min kafirin au murtadin. Baik. Enggak sah sholat Jumat bagi orang yang kafir atau orang yang murtad. Yang kedua al-bulughu, udah balik, fala tajibu ala sabiyyin. Dan enggak wajib bagi anak kecil. Ya, yang belum balik. Itu enggak wajib. Al-aql, berakal ya, fala tasihu min majnun. Enggak sah kalau orangnya gila. Yang keempat, al-hurriyah, merdeka, fala tajibu ala al-abdi. Maka enggak wajib bagi seorang hamba saya.
Yang kelima ada al-kuriyah. Ini laki-laki farazu ala unsa au khunsa wa tasihhu sholatu jumu'ati min huma. Enggak wajib bagi wanita ataupun khunsa. Tahu khunsa? Khunsa itu orang yang memiliki dua kelamin. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempurnaan. Ya. Alhamdulillah. Khunsa ini memiliki dua kelamin, bukan banci, bukan waria, tapi khunsa ya kita terjemahkan khunsa aja. Karena kita pernah belum baca kitab Atibian ya. Pas bahasan di bab akhir itu harusnya kan khunsa, nggak usah terjemahin ya. Cukup kasih catatan kaki aja orang yang memiliki dua kelamin dan nggak bisa dijelaskan sebenarnya ini lebih dominan laki-laki atau perempuan itu khunsa. Tapi diterjemahnya apa? Waria. Kan jadi kita kan tasawur kita terhadap waria itu apa? Banci kan, banci kaleng gitu kan. Laki-laki yang menyerupai perempuan ini perlu penting bagi kawan-kawan nanti kalau ada mau menerjemahkan kitab atau anaknya ya. Itu selain sudah menguasai bahasa Arab juga harus memahami fan ilmu daripada kitab yang mau kita terjemahkan, nggak bisa. Kata ilmu tajwid tuh yang ringkas atau yang ringan. Kalau antum tidak menguasai atau tidak pernah belajar tajwid sebelumnya, terus antum mau menerjemahkan kitab tajwid, nanti pasti jadinya kacau terjemahannya. Yang paling ringannya adalah beberapa istilah yang tidak seharusnya diterjemahkan. Kita sering mendapatkan itu ya di kitab-kitab terjemah. Meskipun sebenarnya kitab terjemah tersebut ya membantu, sangat membantu. Ya lebih baik daripada anak sendiri yang cuma komentari aja ya. Tapi harusnya lebih hati-hati seperti itu. Karena emang dinikmati orang yang awam, harusnya bahasanya selugas mungkin. Ya, sejelas mungkin. Seperti itu. 6. Terus syarat ke-6 as-sihah ya sehat. Ini secara jasmani, al-jismiyah. Pada jiwa ala maridi alladhi yata'allamu bihudurihi al-masjid. Nah, orang yang sakit maka nggak wajib menghadiri salat Jumat. Sakit yang gimana Mas Sotiar? Ini sakit. Ketika dia ini jalan menuju salat Jumat merasakan sakit. Dia nggak bisa hadir. Benar-benar ketika jalan atau menuju salat Jumat dia nggak mampu. Sakit benar. Gitu ya. Mungkin ketika dia itu jalan atau mungkin duduk di kursi roda udah kesakitan, maka nggak wajib. Tapi kalau dia bisa jalan ke sholat Jumat ke masjid, ya dalam keadaan kayak gitu, dia wajib sholat Jumat. Ini hati-hati orang yang sholat Jumat jalan pakai apa namanya? Yang buat itu loh. Apa? Yang kalau sakit kakinya itu apa? Bukan kursi roda, kayu loh. Krek, nah pakai krek. Itu kan bisa jalan sendiri ya enggak? Nah, dan dia bisa berdiri ya enggak? Ya, dia pakai krek karena berjalan. Ketika kreknya ditaruh, dia bisa berdiri ya enggak? Ya. Maka dia wajib ketika takbiratul ihram ya berdiri. Nah, nanti ketika rukuk, ketika dia enggak bisa rukuk dan dia paksakan mah enggak bisa khusyuk, ya dia boleh duduk ketika rukuk. Itu ya. Jadi ketika sujud dia isyaratnya lebih rendah lagi. Seperti itu. Jadi jangan ujuk-ujuk, dianya masih bisa berdiri, langsung duduk sholatnya. Kenapa? Sholat wajib itu satu rukunnya adalah berdiri jika mampu. Itu ya berdiri, mampu, semampunya. Itu ya. Ini takutnya sering terjadi. Nah, gimana ceritanya kok bisa terjadi seperti itu? Ya makanya ini penting ilmu fardhu ain ya. Harus dipelajari setiap orang muslim. Oke, yang ke-6 sehatnya. Syarat ke-7, istiton atau menetap. Istiton di sini maksudnya al-iqamah. Mukim. Nah, kita jelasin. Ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Oke. Kita pernah bahas kemarin di bab qasar ya. Orang ya safar. Safarnya itu sudah ditentukan. Lebih dari 4 hari. Selain pulang pergi. Maka ketika dia sampai ke tujuan, langsung dia mukim statusnya. Udah nggak boleh mengqasar. Gitu ya. Kita mau ke Palembang berapa hari? 10 hari. Udah ketika nyampe Palembang langsung kita mukim di situ. Ya. Kenapa kalau kita ke Palembang bukan mustautin? Kalau terjemahnya mukim sama mustautin ya menetap, tapi beda. Kalau mukim itu orang yang safar ke sebuah daerah dan dia menetap di situ tapi ada niatan untuk balik kampung. Itu mukim. Kalau mustautin orang yang menjadikan kota tersebut tempat dia menetap dan nggak akan meninggalkan dia kota tersebut ya kecuali kalau ada hajat aja. Misalnya kawan-kawan mahasiswa orang sini kuliah di Jakarta,
mereka di Jakarta itu mukim. Ya, mukim. Kenapa? Mereka pasti akan balik ke sini. Nah, tapi kalau misalnya saya di Tanjung Enim ini mustautin. Ya, tandanya yang paling jelas adalah ketika kita udah ganti KTP ya. Karena kita sudah mengaku kita warga sini. Tapi itu hanya sebagai indikasi saja, bukan pasti. Ya, karena ada orang ganti KTP ya supaya mudah birokrasi aja. Tapi benar-benar kita menetapkan ya kota saya sekarang Tanjung Enim. Kalau saya keluar dari Tanjung Enim itu pasti namanya safar. Kita mau ada tujuan lain, bukan balik kampung. Kampung kita ya di sini. Maka saya kalau di sini mustau. Apa bedanya nanti Mas Oktiar? Ada perbedaan. Oke. Jadi syarat yang wajib adalah mukim saja, nggak harus mustautin. Ya. Jadi ketika dia mukim, maka dia wajib sholat Jumat. Maka ketika antum mukim di Palembang selama 10 hari, maka ada kesempatan antum wajib ikut Jumatan. Ya, ini kita jelaskan apa perbedaan antara mustautin dan mukim. Oke. Qala wa ala musafiri illa inna wa al-iqamata arba'ata ayyamin fa'tsal. Tidak wajib bagi musafir. Tidak wajib ya. Berarti boleh? Boleh musafir hari Jumat. Nah, tidak wajib. Kecuali kalau musafir tadi niat yang dekat shelter berapa ya? ini nanti apa nanti enggak punya. Faedah. Yahrumu ala man talzamuhu sholatul jumu'ati as-safar. Min fajril jumu'ati ila sholatul jumu'ati illa in tayaqqana wusulahu ila mahallin yusalli fihi al-jumu'atah. Haram bagi orang yang ada kewajiban sholat Jumat untuk memulai bepergian setelah subuh di hari Jumat. Ya. Nggak boleh. Kalau kita kan wajib nih sholat Jumat. Terus kita malah pergi setelah subuh pergian ke Palembang. Nggak boleh. Kecuali jika kita yakin kita bisa nanti di jalan sholat Jumat. Maksudnya apa? Ketika kita ini mau safar di hari Jumat, mau perhatikan. Kalau kita berangkatnya sehabis subuh, maka nggak ada pilihan lain. Kecuali kita harus sholat Jumat. Gitu ya. Amma safaru qabla al-fajri fajaizun wa illam yudrik as-afadi wa illam yudrik sholat al-jumu'ati. Adapun kalau safarnya itu sebelum fajar atau sebelum salat subuh, maka boleh aja, meskipun dia tidak bisa mendapati sholat Jumat nanti di jalan. Paham ya? Paham ya? Ini masalah sholat Jumat kita nggak boleh safar tuh kayak gini maksudnya. Kaidahnya gini, kalau kita berangkat setelah subuh, boleh, semuanya boleh safar, cuman kalau kita berangkat habis subuh tetap wajib sholat Jumat nanti ketika di jalan. Tapi kalau kita berangkatnya sebelum subuh, maka kita boleh enggak sholat Jumat. Maksudnya apa? Ya boleh nanti di jamaah akhir. Ya, jamaah akhir pas sholat asar itu boleh. Paham tuh? Baik. Faslun, pasal. Fi bayani awsafin nasi fil jumu'ati. Nah, ini yang penting. Nah, penjelasan tentang mengenai sifat-sifat manusia di dalam sholat Jumat. Ya, ini man tajibu alaihi wa tan'aqidu bihi wa tasihhu minhu wa huwal mukallaf az-zukur al-hur al-mustautin. Ya, ini orang yang wajib sholat Jumat dan teranggap sholat Jumat itu dengannya.
Terus sholat Jumat itu sah dengan hal itu. Dengannya tadi, orang tadi. Ini orang mukallaf, laki-laki, merdeka, dan mustautin. Nah, gampang gini aja lah. Syarat sholat Jumat berapa sih? 40 orang ya. Ya, 40 orang. Kalau 40 orang tadi gimana, Mas Waktiar? Kalau 40 orang, itu 3 orang, itu laki-laki, merdeka. Terus mukallaf, udah balik. Terus dia orang yang mustautin. Ya, bedakan mustautin sama mukim ya. Semua keduanya wajib sholat Jumat. Ini kita bahas perbedaannya. Yang 3 itu mustautin. Cuman yang 37 itu mukim. Ini apa? Orang baru pesantren lah. Orang nyantri di sini. 37 orang. Apakah teranggap sholat Jumatnya? Enggak. Karena yang bisa mencukupi 40 orang syarat minimal sah sholat Jumat tadi adalah orang yang mustautin. Agak susah nggak? Susah nggak? Susah. Ya kan? Susah. Di sini. Makanya benar-benar kita ini harus pahami. Kalau kita kembalikan ke asalnya, sholat Jumat itu emang harusnya di masjid jami. Misal di sini mana? Masjid jami TPA atau masjid jami Al-Hikmah Air Paku. Itu. Kalau kita bisa benar-benar mengumpulkan 40 orang yang benar-benar mustautin di sini, maka itu baru mencukupi atau teranggap sholat Jumatnya. 40 orang dalam syarat sholat Jumat. Jadi misalnya ada 3 orang laki-laki, 37-nya perempuan. Semuanya 40 kan? Apakah sholat Jumatnya sah? Enggak. Itu enggak ada. Dia enggak teranggap sholat Jumat. Itu harus diulangi. Harus sholat zuhur. Itu ya. Jadi yang kita tanya nanti kalau misalnya Pak Sabar atau Mas Ari, niatnya di sini mustautin atau mukim, gitu kan? Nah, kira-kira Pak Sabar ada keinginan nggak balik ke Palembang? Kalau ada, berarti di sini mukim, Pak. Pak Sabar masih wajib sholat Jumat, cuman tidak bisa mencukupi persyaratan syarat sholat Jumat minimal 40. Gitu ya. Harus 40 orang lagi orang yang mustautin. Gitu ya. Paham? Paham nggak Mas Ari? Belum ya? Nah gini, kan? Nah pegawai gimana ya? Nah ini kita kan jelasin mazhab Syafi'i ya, gitu kan. Nanti di mazhab yang lain ada kelonggaran. Karena kembali lagi, kalau berarti baca Fathul Mu'in nanti dijelasin kelonggaran mazhab lain. Membuktikan bahwasanya kalau sudah kesulitan ya kita taklid sama imam 4 mazhab. Tapi kita bahas dulu di mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i yang 40 orang, tapi harusnya ada kalau ditambah. 40 orang sini kan banyak. Gitu kan. Ya sebenarnya harus didata itu. Wah. Kayak emang mereka Syafi'iyatulan loh ya. Harus tahu ini fulan ini benar-benar orang sini asli. 1K lah ya. Ibaratnya 1K, betul enggak? Kalau di kapal makan 6 NRP 1K gitu. Berarti orang sini. Pasti lebih dari 40 orang. Insya Allah ya. Kita khususnya insya Allah. Tapi kalau misalnya nggak nyampe 40, itu enggak teranggap, enggak ada kewajiban sholat Jumat itu. Terus apa? Sholat zuhur. Gimana? Ya itu ada mazhab lain. Itu mazhab lain. Kalau Syafi'iyah tetap 40 orang. Nanti syarat salat aja. Di matanya saja dibahas tuh. Ya enggak? Syarat salat Jumat ya. Baik. Nah, itu aja. Yang penting itu aja sih. Gitu ya. Terus apa kalau tadi ya, intinya seperti itu sih. Misal gini, di masjid ini yang datang itu cuma jemaahnya mustautin 13 orang. Nah, berarti kita nggak bisa sholat Jumat di sini. Tapi masjid sebelah kita dengar azannya. Ya enggak? Kita dengar azan yang masih satu daerah. Ya satu daerah tadi kan, kita ibaratnya satu kecamatan. Yaitu menyesuaikan sih. Harusnya emang ini dikoordinasi sama pemerintah. Ya. Mana masjid jami, mana masjid biasa gitu. Masjid jami ya untuk satu keperluan sholat Jumat dan juga sholat Idul Fitri Idul Adha. Di sana ada sholat masjid jami azan.
Kita di sini juga ada masjid. Nah, bagi satu daerah, maka ketika kita nggak cukup jemaahnya, ya kita ke sana. Sholat di masjid tersebut. Cuman, kalau kedua-duanya masjid tadi, itu sama-sama 10 orang, mustautin. Ya, mana yang sah? Apakah sah dua-duanya? Enggak. Yang sah sholat Jumatnya adalah yang pertama kali takbiratul ihram. Jadi sebenarnya satu kota Tanjung ini, kalau kita mau saklakan madzhab Syafi'iyah atau Tanjung ini, satu daerah ya, harusnya semuanya sholat di mana? Masjid Jami kita Asam. Atau dibagi dua, satunya Masjid Jami Air Paku Al-Hikmah. Ya Kak, itu pasti muat itu, kedua masjid itu, kalau dibagi dua itu. Nah, ketika enggak kayak gitu, setiap masjid itu bikin sholat masing-masing kan? Ya enggak? Dan semuanya mencukupilah 40 orang mustautin. Maka yang sah yang mana? Bukan dilihat jami'nya. Dilihat apa? Yang pertama kali takbiratul ihram, itu yang sah. Nah, makanya nih Masjid Darul Arqam mau azan 2 kali apa sekali. Kalau mau azan sekali, terus apa? Terus kita khutbahnya harus cepat 5 menit gitu kan. Kita akhirnya memastikan di Darul Arqam takbiratul ihram yang paling pertama azan ini. Itu kita sendiri yang sah. Yang lainnya menurut mazhab itu enggak sah. Mereka harus sholat zuhur. Kita monopoli gitu. Ya kan kalau misalnya tega gitu kan. Iya kayak gitu bener. Hukumnya kayak gini. Makanya kemarin Syekh Mustafa itu setelah sholat Jumat itu beliau sholat zuhur. Ihtiyatan, beliau hati-hati. Kenapa? Kalau menurut kaidah ini, kita kan nggak tahu ya nggak. Yang pertama kali takbiratul ihram siapa? Belum tentu loh yang azannya sekali itu takbiratul ihramnya lebih cepat. Kadang kan khutbahnya lebih lama. Ya nggak? Satu daerah sini. Coba bisa tahu nggak kira? Mana di sholat Jumat di daerah Tanjung Enim ini yang takbiratul ihramnya yang pertama kali? Bisa tahu? Enggak. Maka kata beliau, udah setiap sholat Jumat sholat zuhur untuk hati. Karena beliau benar-benar berpegang teguh sama mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain nanti kita cek lagi ya. Saya juga belum pelajari karena memang selama ini ya kita pelajari mazhab Syafi'i dulu gitu ya. Nah, kita berusaha mempraktekkan di sini karena tujuan belajar fikih itu adalah intisalul awamirillah, intisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ini berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan juga menghindari larangan-larangan Allah. Itu tujuan kita belajar fikih, nggak cuma sekedar tahu. Ya. Jadi agak susah di sini, dilemanya di sini. Jadi kalau misalnya kita udah bisa ngumumkan 40 orang, maka belum tentu sholat Jumat kita sah, indah Syafi'iyah. Kecuali apa? Kita bisa memastikan kalau takbiratul ihram tempat kita ini emang yang pertama. Ada masalah lagi. Kenapa kalau kita ini nanti harus memang ada opsi bikin sholat Jumat di sini? Kenapa? Kadang kita sholat Jumat di suatu tempat imamnya baca Al-Fatihah salah dan merubah makna. Sedangkan bacaan antum itu bagus dan tidak merubah makna. Antum berarti qori dalam bidang fikih ya, bukan tajwid. Seorang qori sholat di belakang imam yang lahan baca Al-Fatihah atau ada penyimpangan. Misalnya apa? Al-Kamdu. Terus apa lagi? Alamin, enggak alamin tapi alamin, enggak bisa ngucapin ain. Itu lahan jadi itu. Berubah makna itu. Nah, padahal kita bisa meskipun kita enggak merdu tapi kita bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Maka kita sholat di belakang orang tersebut kita enggak sah. Ataupun yang lainnya yang bacaannya itu selevel atau lebih di bawahnya imam tersebut, maka dia sah. Dan kita enggak. Oh gitu Mas, iya emang kayak gitu aturan fikih. Sehingga apa? Harusnya orang-orang yang Al-Fatihahnya belum benar, itu enggak boleh jadi imam, enggak boleh ngajar Quran. Jadi kata Syekh Ahmad Rusdi Suwaid, tahu beliau pakar tajwid ya, ulama qiraat dari Syam. Sekarang tinggal di Jeddah. Beliau ngomong gitu. Ketika jelasin Matan Jazari, beliau menjelasin kalau orang yang baca Al-Quran nggak bisa baik benar, terjatuh pada lahan jadi, ya dia tetap baca Quran untuk dirinya sendiri. Kalau dia salah, insya Allah tetap diampuni, asal masih belajar terus. Tapi dia nggak boleh dua hal. Pertama, jadi imam. Yang kedua, duduk untuk ngajarin Al-Quran. Ini nggak secara mutlak ya. Kalau misalnya dia ngajarin cucunya pada sekelas dia bisa, ada masalah. Yang penting ketika dia huruf-huruf yang nggak bisa, dia jujur. Itu lain ceritanya. Tapi kalau duduk ngajar kayak gini, dia nggak boleh. Ketika orang yang emang bacaannya nggak bisa bagus. Paham dong? Nah makanya jadi solusi kita kalau misalnya kita
nggak bikin Jumatan, kadang kita Jumatan baru takbir Al-Fatihah. Tuh gini. Kita mau berpegang sama madzhab Syafi'iyah, ada nanti batal sholat. Mufarakoh nggak mungkin kita memisahkan diri, ya nggak? Kenapa sholat Jumat itu wajib secara berjamaah? Berarti kita bodoh aja, Mas. Al-Fatihah nggak usah bagus, nggak kayak gitu juga. Kesalahannya bukan di antum, kesalahannya ini dari awal pemilihan imam. Nah, kalau misalnya ada sertifikasi para dai, ya saya setuju aja. Soalnya benar-benar yang nggak punya kapasitas ya nggak lolos, nggak boleh ngomong depan, gitu ya. Kadang juga dikritisi ya. Ya banyak orang yang nggak ada bekal sedikit pun dalam ilmu syar'i, nggak pernah belajar secara intensif, tapi berani untuk menyampaikan ide di masyarakat, gitu ya. Jadi takutnya malah bisa menyesatkan nantinya. Ilmu karena saya juga mohon maaf ya kalau misalnya kadang salah-salah baca itu hal biasa ya. Kalau misalnya ada di YouTube tuh atau dibahas Ustadz ini salah baca kitab ini, jangan ya. Hal biasa. Ya, kalau Anda melihat rekaman-rekaman sebelumnya mungkin banyak itu kadang salah baca, harusnya dibaca fathah dibaca dhammah, kadang baca kasrah harusnya baca fathah. Kadang nggak konsen malam-malam kayak gini kan. Tapi insya Allah maknanya sudah berusaha untuk disampaikan. Karena sebelum anak ngajar ini biasanya sorenya anak merujaah dulu. Merujaah nggak cuma baca sendiri, rekaman di kajian yang dulu sama guru kami ya Ustaz Agus. Ya semoga jaga beliau. Itu anak dengerin dulu. Benar anak dengerin dulu tadi. Sebelum anak sampaikan di malam ini. Ya supaya meminimalisir kesalahan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, anak bisa jawab, anak jawab langsung. Walaupun nggak bisa, ya saya tanyakan sama guru anak. Gitu ya. Jadi pentingnya itu manhul kayak gitu. Ya ini ya kalau bahasa santrinya ya mangkul atau misalnya ada sanatnya. Kesambung dari guru ke guru. Gak cuma sekedar apa ya. Lihat di YouTube ya itu boleh sih. Tapi lebih baiknya kita ada hubungan dengan ustadz yang menyampaikan. Kita bisa tanya ketika ada sesuatu yang nggak jelas seperti itu. Berapa ini? Kurang. Baik. Ini yang lainnya ini mungkin nggak perlu dijelasin, tidak masalah ya, karena hal yang sebagai tambahan saja. Baik. Itu, ada pertanyaan? Tadi. Saltin. Nah, mungkin itu orang safar ke suatu daerah, terus dia menetap di situ. Tapi dia ada niatan balik ke kampungnya. Nah, status dia itu mustautin di kampungnya tadi. Di tempat dia bermukim di sana. Misalnya saya mau mondok di Jeddah, ya ketemu Saiman, saya, amin ya, amin lah. Ya, di sana misalnya 2 tahun. Gitu. Saya di sana itu mukim 2 tahun, ya mukim. Kenapa? Saya nggak ada niatan tetap di sana selamanya. Kampung saya di sini Tanjung Eni, paham? Di Karajual sini. Jadi kalau saya di sana, itu kalau jemaahnya sholat Jumat itu orang asli saya 39 orang. Orang asli sana, 39 orang. Terus saya datang tuh, ngelengkapin 40 orang. Nggak sah, semuanya harus sholat duhur itu mereka. Gitu ya. Karena apa? Saya mungkin bukan mustautin. Gitu. Paham ya? Nah, mustautin ini yang udah masih imam. Kira-kira masih terikat di masih di sini. Di sini ya. Mukim. Iya nggak masuk. Dia wajib sholat Jumat, tapi tidak bisa mencukupi syarat sholat Jumatnya. Terus gimana? Ini kita jelasin pada Syafi'i ya. Tapi nanti tentu saja yang lebih berkenan untuk menjawab fatwa ini ulama lokal. Atau dalam kondisi Indonesia ya MUI. Nanti coba saya carikan fatwa MUI gimana ya mengenai hal ini. Ya kan kalau misalnya kita benar-benar saklek di sini, madzhab Syafi'iyah. Ya, saklek madzhab Syafi'iyah. Kita jual beli online itu nggak sah. Kecuali ada sifat-sifat yang jelas. Kalau kita kemarin tanya sama saya Mustafa, ya diakadkan baik mausuf bizimmah. Ini jual beli barang yang disifati. Jadi harus ada sifatnya, nggak cukup gambar doang. Kalau kita beli di online, gambar doang nih, nggak ada deskripsinya apapun.
Deskripsinya cuma judulnya aja, HP gitu aja. Atau misalnya casing gitu aja. Enggak ada deskripsinya, cuma gambar doang. Maka itu enggak sah Syafi'iyah. Ada mazhab yang lainnya sah. Gitu ya. Jadi emang ada beberapa hal yang dalam mazhab ini agak berat. Contoh yang gampang aja, masa air ya. Air kita misalnya seember, kurang dari 2 kulah. Berapa 2 kulah? Ada kilap ya, sekitar 216 liter lah. Atau 193 liter. Ya 216 lah. Itu air seember berapa sih? Paling cuma 10 liter gitu ya. Kena najis sedikit. Ambillah contoh kotoran cicak. Cicak mati itu dianggapnya bangkai yang dimaafkan. Cicaknya loh ya. Tapi kotorannya najis, nyemplung di air seember, kurang dari 2 kulah, airnya jadi najis. Najis meskipun nggak berubah bau, warna ataupun rasa. Menurut Syafi'iyah. Tapi menurut Malikiyah itu nggak masalah. Asalkan nggak merubah. Nah, nanti kayak gini ya. Makanya nanti biasanya, makanya kalau kita mau lihat misalnya kayak Bu Yahya gitu ngomong, dia ngomong kalau orang awam itu nggak punya mazhab. Mazhabnya orang awam apa? Ya gurunya. Ya, nanti gurunya akan memilih jawaban yang sekiranya pas untuk sang murid tadi. Kalau misalnya ini berat untuk diamalkan karena ini ya kalau misalnya dia benar-benar mau Syafi'iyah beneran gitu berat, ya sudah dia akan ambil mazhab yang lain. Sekiranya bisa diamalkan. Dan itu tidak masalah. Itu bukanlah taufik, bukan nyampur aduk. Nyampur aduk kayak gini. Rukun nikah apa aja? 2 mempelai. Terus 2 saksi yang adil ya. Terus wali sama mahar. Yang haram itu taufik, campur aduk. Di bawah mazhab itu nggak sah, di bawah mazhab itu nggak sah. Tapi dia menggabungkan 2 mazhab. Menurut Imam Abu Hanifah, wali itu bukan syarat nikah. Ya, bukan syarat nih nikah awal dari syarat ya. Bukan syarat nikah wali itu. Jadi kalau orang nikah ada saksi, aman kebalik. Saksi ya. Saksi itu bukanlah syarat nih nikah. Apa kebalik ya? Subhanallah. Bentar. Ya. 6. Saksi ataupun wali. Iya. Menurut Imam Abu Hanifah, wali bukanlah syarat nikah. Ya. Bukanlah syarat nih nikah. Jadi kalau ada saksi, ada mahar, sah. Gitu ya. Tapi menurut Imam Malik, kedua saksi itu bukan syarat nih nikah. Nah, kalau Imam Syafi'i ya semua tadi syarat semua. Kalau dia taufik, jadi mencampur. Kalau saya ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang nggak mensyaratkan wali, saya mau mengambil syaratnya Imam Malik yang nggak mensyaratkan saksi. Saya nikah sama perempuan udah pakai mahar doang. Sah? Itu apa gitu kan? Sah dari Hong Kong. Itu makanya itu nyampurin mazhab Malikiyah sama Hanafiyah. Itu taufik namanya kayak gitu baru nggak boleh. Tapi kalau dalam permasalahan lain, ya permasalahan lain, atau misalnya gini, antum wudu, pakai wudu Syafi'iyah minimal, ya minimal Syafi'iyah gimana? Muka, tangan sampai siku, sebagian rambut sama kaki tertib niat ya. Nah, antum wudunya rambutnya cuma gini doang, basah segini, menurut Syafi'iyah sah. Tapi tiba-tiba pembatalannya antum pakai mazhab Maliki. Yang nyentuh istri kalau nggak pakai syahwat nggak batal. Ya akhirnya antum selama sama istri nyentuh istri langsung sholat. Itu taufik namanya. Lu kan menurut Maliki nggak batal. Ya, tapi ente wudunya pakai Syafi'iyah. Itu baru taufik. Dalam satu bab dia menggabungkan 2 mazhab lebih hingga akhirnya konsekuensi daripada apa yang diambil tadi tidak sah menurut mazhab satu, tidak sah menurut mazhab yang lain. Paham ya? Itu taufik itu yang diharamkan. Kalau misalnya dalam permasalahan yang sendiri, kita ambil masalah misalnya nanti di persyaratan sholat Jumat, kita ambil persyaratan di mazhab yang lainnya, yang memudahkan, tidak masalah. Gitu kan? Karena emang itu sulit untuk diamalkan saat ini. Cuma kalau misalnya kamu dinasihati ya tadi, kita sholat Jumat, cuma habis itu sholat zuhur. Kenapa? Hati-hati. Karena kita nggak tahu siapa di antara satu peta ini yang takbiratul ihramnya pertama kah?
Be- beda itu kamus beda. Ya nanti dia maksudnya kota ya, dia maksudnya kota. Pulau alam. Nanti saya cari dulu ya. Saya mau jawab takut salah. Nanti ada batasan kosor itu. Ya nanti kita cari lagi untuk batasan mustautin itu berapa sih kilometernya. Karena di sini nggak dijelaskan juga. Apakah masih safar atau satu kabupaten sekarang? Nanti kita cek lagi ya. Untuk kayak misalnya kebolehan kita baru boleh mengkosor sholat kan ketika kita melewati kecamatan ya. Itu hitungan zaman sekarang. Itu kata duluan aja. Tapi kalau misalnya kita pikir ya ketika udah melewati bangunan-bangunan. Ya ketika kalau misalnya di zaman kita ini udah ngelewatin hutan di seberang mulai nim. Nah itu. Kalau zaman dulu kan kayak gitu. Nah, kalau kita kan sekarang ini apa tandanya? Papan, papan. Gapura, selamat datang. Nah itulah baru kita boleh mengkosor. Selamat datang di Lawang Kidul gitu kan. Nah, itu baru. Karena sekarang hampir sulit ditemukan kecuali pasti ada bangunan semuanya ya enggak. Kalau di sini masih banyak lah. Nanti kita cari lagi ya Mas. Untuk PR ini saya banyak PR nih dari ibu juga banyak. Gitu. Jadi permasalahan Mas Taufik ini kadang ya harus dimurojaah terus ya karena tidak semuanya kita mengalami beberapa permasalahan yang ada di setiap pembahasan. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lain? Ya. Tadi kalau yang kami TPA. Malah gitu ya. Emang yang lebih aman di masih Jami Aing Pak. Iya. 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 Mas sebenarnya yang justru yang aman tuh kalau ditambang, Pak. Ditambangnya Pama itu aman banget. Dia udah daerah sendiri sana. Daerah sendiri dan kemungkinan besar ada banyak orang mustautin di sana kan, gitu kan. Ya karena kalau kita ke Tambangan meskipun itu bukan kota kita di sana belum safar ya. Gitu. Nanti coba kita cek lagi ya Mas Imam ya. Kata yang pertanyaan Mas Imam. Gitu ya. Maka harusnya milih hari selain hari Jumat gitu kan. Gitu. Harusnya gitu. Karena kalau misalnya kita sholat dari Jumat, ya harus debati sholat Jumat. Kalau enggak haram hukumnya. Baik. Tapi masih wajib dia sholat duhur, masih wajib. Gitu ya. Yang haram apanya? Yang haram adalah safarnya. Jadi kan ibaratnya yahrumu dan haram. Ala man talzamuhu sholatul jumu'ati. Bagi orang yang wajib baginya itu sholat Jumat. Apa? As-safaru. Safar. Min fajril jumu'ati. Dari sholat subuh. Ini berangkatnya sebelum setelah subuh. Kecuali kalau dia itu yakin akan mencapai tempat yang mana dia bisa sholat Jumat di sana. Mereka Pak Aryadi tadi benar Pak. Memang ini harusnya ada pendataan. Makanya kenapa kok para ulama Syafi'iyah mencatatkan ada mustautin kayak gini? Ya karena memang dilaksanakan di masjid Jami. Dan kemungkinannya itu sangat sedikit kalau misalnya terkurangnya orang yang mustautin. Gitu kan. Karena satu daerah, satu kecamatan misalnya, hanya satu masjid. Masjidnya masjid Jami, masjid luas gitu. Otomatis setiap Jumat itu benar-benar hari raya umat Islam. Suasananya kayak Idul Fitri. Itu satu hikmahnya adalah menakut-nakuti musuh-musuh Islam ya. Takut dia. Umat Islam banyak banget bersatu. Nah sekarang enggak, kita yang dilema ya. Jangan sholat Jumat, Idul Fitri aja beda hari. Ya Allah. Kayak gini ya. Gimana? Oh, gitu ya. Iya.
Ya itu kalau itu ada uzur ya. Kalau ada uzur enggak masalah insya Allah. Nah tapi kalau misalnya nggak ada uzur, kan belum coba juga. Mungkin nggak cekual di masjidnya, tapi kan di luarnya bisa. Dan bagian masjid itu apa? Ya tanah wakaf itu. Tanah wakaf untuk masjid itu masjid. Kalau Darul Arqam gimana? Itu ada kamar mandi. Ya kan Darul Arqam dulu akarnya gimana? Uangnya itu kan diserahkan ke panitia. Panitia yang milah. Mana yang dijadikan masjid, mana yang enggak. Mau di bawah itu kamar mandi memang diniatkan sejak awal itu buat kamar mandi. Itu buat masjid bawahnya. Meskipun bayangannya nyambung. Ya. Beda dengan orang yang wakaf, saya wakaf tanah segini, buat apa? Buat masjid. Maka di sana nggak boleh itu bangun kamar mandi. Maka harusnya orang mewakafkan tanah itu harus pinter-pinter. Nggak boleh asal. Ya mau sedekah aja harus ada ilmunya, ya enggak? Ya, makanya kalau saya bangun untuk masjid dan sarana prasarananya, itu baru boleh. Terus gimana nanti tempatnya mana aja? Terserah Pak panitia. Di mana aja, yang penting harus ada kamar mandi, harus kayak gitu ya. Nah, tadi Pak Aryadi ya. Kalau misalnya pun kita bisa sholat tadi di masjid jami, ya emang diharuskan seperti itu. Emang dari awalnya udah salah duluan gitu. Kurang tepatnya kita emang gimana ya? Ya agak susah juga kalau misalnya kita tidak ada campur tangan pemerintah. Harus ada ini aturan dari pemerintah yang mengatur ini. Ya, tapi kita berbanyak PR ya. Maka dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah kalau misalnya mau, kalau saya ini Syafi'iyah Tuhan, nah, kita jarang kata daripada ulama kita, kiai kita lokal itu deklarasikan saya Syafi'iyah. Jarang karena kalau misalnya dia harus berpegang teguh di Syafi'iyah gitu, di hadapan orang awam gitu ya. Ya paling ya 1-2 kadang harus dibahas atau kita memang Syafi'iyah gitu. Tapi kalau misalnya saya ini benar-benar Syafi'iyah, nggak mau menerima mazhab lain kecuali Syafi'iyah, itu agak berat. Apalagi di realita zaman sekarang ini. Dan kita ternyata kemarin kita melihat bahwasanya ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam mazhab. Gitu ya. Ada beberapa kita kemarin temukan. Tetapi ala kulli hal ya apa yang terjadi di masyarakat kita ini sudah bagus lah ya. Masjid sudah ramai gitu ya. Dan juga syiar-syiar Islam sudah tersebar dan orang nggak ada yang mengomentari gitu. Misalnya di daerah kita ini kalau misalnya masjid itu keras-keras tuh pengajian tuh nggak ada yang datang marah-marah. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin kalau tempat lain itu ada gitu. Tapi tempat kita nggak. Benar-benar kehormatan masjid itu masih dijaga oleh masyarakat di sini. Itu satu poin yang penting di sini ya. Itu. Memang harus ada campur tangan daripada pemerintah campur masalah ini. Ya harusnya ada polisi syar'i gitu ya. Kemarin kasih syar'i ya. Ada aparat dipertugaskan. Oke, pemerintah membangun masjid jami, benar-benar jami. Kayak Istiqlal gitu ya. Kalau kayak Masjid Madinah besar banget. Benar-benar bisa menampung seluruh orang Tanjung ini. Kalau di Masjid Al-Mujahidin bisa nggak itu? Kira-kira. Nggak bisa ya. Malah sebenarnya yang kalau misalnya sama halamannya yang Masjid Jami itu lah ya. Masjid Jami itu sama halamannya bisa itu. Parkirnya nggak ada juga ya. Itu benar juga. Ya emang sudah sejak awalnya struktur pengelolaan tanahnya. Makanya kalau kita lihat di Solo itu ya emang penataan dalam sistem kerajaan Islam itu pun ada aturannya. Arsitekturnya ada. Ya ilmu tata bangunannya ada. Ya kita emang sudah terlanjur di berbagai sisi. Ya kita mau mengamalkan satu sisi lain, emang berhubungan dengan pembahasan yang lainnya. Gitu ya. Dalam masa ini aja. Ini hubungannya banyak ya. Penataan kota, ya enggak? Aturan pemerintahan. Ya akhirnya ketika kita melaksanakan ini agak berat. Mau nggak mau kita mau ngambil mazhab yang lain nanti. Ya pasti nanti kita akan PR buat anak sendiri. Kita cari mana mungkin sama standar tadi. Gimana sih batasannya. Terus apa? Ya, fatwa MUI terkait hal ini ya. Sebenarnya fatwa MUI terkait hal sesuatu itu gimana sih gitu kan? Apakah benar-benar proses kayak Syafi'iyah, kalau kayak Syafi'iyah selesai kita. Setiap sholat Jumat harus sholat zuhur lagi gitu kan. Apa kayak gitu? Apakah memang memakai pendapat yang lain? Seperti itu ya. Ada yang lain? Cukup ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala alam sebab. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Semoga Allah ampuni. Ya mohon maaf ini masih sariawan ya. Kadang ada agak nggak konsen. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.